Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat EBT saya di Indonesia. Kembali saya menyapa sahabat Solusi Arisman. Dalam hal ini ada permintaan dari kawan-kawan di komunitas. Bagaimana cara menyeting MPPT Tristar MPPT 60 ampere di setting untuk baterai lithium. Nah, cara menyetingnya sebenarnya mudah. Pertama, kita setting manual dulu. Ini setting manualnya berdasarkan manual book. Jadi bisa belajar dari manual ya. Bisa di-download di website Morningstar. Caranya pertama di-download dulu manualnya. Ini saya ambil potongan di manualnya, settingannya. Ini yang nomor 1 itu maksudnya kalau kita pakai MPPT ini untuk SCC bisa dipakai SCC, bisa juga dipakai untuk controller angin ya. Jadi Morningstar ini bisa dipakai untuk MPPT solar cell, bisa juga dipakai untuk controller turbin angin. Jadi settingannya ke bawah, terus sistem voltage-nya kita bikin auto ke bawah juga. Tipe baterai, karena kita pakai lithium, maka lithium tidak masuk di dalam daftar defaultnya, dia harus disetting manual. Jadi settingannya harus on, 456 on ya, 456 dalam kondisi on. Lalu yang nomor 7 itu manual, ada tombol di sini, ada ini sebenarnya tombol yang ada di sini. Ini adalah tombol ekualisasi ya, ekualisasi baterai. Kalau kita matikan off nomor 7 ini, maka secara manual dia tidak menjalankan ekualisasi walaupun ditekan manual. Tapi kalau on, maka ekualisasinya secara auto sesuai dengan settingan custom kita. Jadi kita matikan saja yang ini. Lalu yang terakhir, pin nomor 8 itu adalah konfigurasi apakah bisa disetting lewat TCP/IP Ethernet kabel yang ini. Jadi online internet ya, langsung. Jadi dia ada IP tersendiri. Ini kelebihannya, dia punya IP tersendiri untuk mengenali di jaringan. Dan kalau kita on kan, maka setting bisa dirubah lewat TCP/IP. Tapi kalau disable, kita off kan ya. Kalau kita off kan ini pin nomor 8, maka hanya bisa lewat RS232 ya. Ini USB RS232 sudah saya pasang dan programnya sudah saya download. Nanti akan ketemu namanya muncul MSPU ya, cari MSPU ya. Jadi lambangnya seperti ini, di-download juga di Morningstar-nya. MSPU-nya ya. Oke. Jadi settingan sudah oke. Maka kita mencoba menyeting sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama kita jalankan program MSPU-nya. Ya, kita jalankan programnya.
USB RS232 sudah terpasang. Pastikan sudah terpasang dan sudah terinstall yang baik dengan drivernya. Kalau sudah, kita klik device, kita tekan search. Maka dia akan mencari sendiri MPPT apa saja yang terhubung. Maka di situ langsung dapat ini, langsung kita klik saja. Itu TS MPPT 60 ya, di komunikasi COM12. Jadi kalau seandainya ini belum muncul, maka USB-nya belum terinstall dengan baik atau drivernya tidak dikenali. Tapi kalau sudah connect, sudah terhubung dengan komputer, maka akan muncul sendiri. Langsung kita hubungkan. Oke, akan muncul seperti ini. Oke, dapat dia. Lalu kita klik kanan. Kita bikin setup wizard ya. Oke saja. Oke. Lalu kalau kita mau baca data yang ada, tinggal read. Next. Next. Oke, finish. Maka untuk settingan tegangan baterai 48 terlihat settingannya semua. Ya. Bisa dilihat. Ini settingan yang ada di dalam. Lalu kita mau ubah sesuai dengan keinginan kita. Edit. Nah, kita mau edit. Kita pilih MPPT ini sebagai Solar Charge Controller atau sebagai Wind Charge Controller. Jadi kalau kita pakai turbin angin, wind turbin, maka ini settingannya. Tapi kalau untuk solar, untuk modul surya, Solar Charge Controller ya. Lalu next. Nah, di sini terlihat absorb ya. Absorb ini, oh ya, kita harus dia settingannya tegangan mengikut pada tegangan 12. Jadi kalau kita pakai tegangan 48 berarti dikali 3 ya. Artinya kalau kita bikin angka tegangan absorb tertentu, maka dibagi 4. Jadi untuk mempermudah, saya buat di Excel aja. Yang perlu itu absorb. Misalnya absorbnya 53,3 misalnya. Lalu tegangan 12-nya berarti ini rumusnya B126 bagi 4 karena tegangan 12 settingannya. Maka 13,3. Lalu floating kita di tegangan berapa? Misalnya 52,8, maka kalau dibagi 4 itu angkanya menjadi 13,2. Oke. Jadi 13,3 absorb, floating 13,2. Lalu kita ubah. Ini absorbnya tadi 13,3. Ingat ya, settingan Inggris itu bilangan berkoma titik. Kalau di Excel saya sudah settingan Indonesia, maka koma ya. 13,3 absorbnya. Nah, lama absorbnya berapa? Misalnya 1,5 jam. Artinya konstan voltage-nya di saat top charge tercapai pada 13,3 kalau di tegangan 12 atau di 53,3 di tegangan 48, maka dia menahan konstan voltage selama 1 jam 30 menit. Ya. Kalau hanya cukup 1 jam ya 1 jam.
Nah, berapa idealnya? Ini tergantung banyak baterai yang di paralel. Semakin banyak baterai yang di paralel, maka absorb time-nya semakin lama, biar ada perataan. Karena kita tahu arus yang masuk ke baterai itu bergantung kepada jarak baterai. Antar baterai kabelnya pasti tidak sama. Oke, ini kalau enable absorption extension ya. Artinya kalau kita tekan tombol ya. Kita tekan tombol. Ini dimatikan saja. Karena kita settingannya tadi manual dimatikan. Ini settingan untuk sensor-sensor baterai. Oke. Lalu next saja. Nah, ini apa nih? Apakah floatingnya enable? Oke, iya. Enable-nya tadi di tegangan 13,2 ya. Floating 13,2. Jadi kita ubah ini menjadi 13,2. Oke. Ini enable float cancel. Apakah dibolehkan floatingnya dibatalkan? Artinya dibatalkan pada tegangan berapa ya? Oke, kita matikan saja ini. Next. Ini apa lagi nih? Apakah kita bikin settingan equalizing atau tidak? Standar baterai tidak perlu ya. Nah, ini apakah pakai proteksi HPD ya? Enable baterai high voltage disconnect. Jadi apakah baterai itu hubungan antara SCC dengan baterai diputus kalau kelebihan tegangan di baterai. Jadi misalnya kita buat pada tegangan berapa ya? HPD-nya misalnya kita tidak bolehkan tegangan baterai melebihi, misalnya melebihi katakanlah 55 ya, misalnya 55 protect dia, maka tegangan 1255 ini dibagi 4-nya itu 13,75 ya. Jadi ini 13,75 HPD-nya. 13,75. Lalu connect dia kembali pada tegangan berapa? Misalnya di tegangan dia connect kembali. Sistem pengecasan di SCC, kalau baterainya tegangannya sudah turun dari high voltage disconnect itu misalnya di tegangan 54 ya. Misalnya 54. Artinya di atas 54 13,5 ya. Kalau dibagi 4 13,5. Jadi dia akan kembali tersambung ke controller dari baterai jika tegangan baterai sudah 54 turun ya. Berarti ini tadi berapa? 13,5 ya. Oke. Jadi artinya dia akan putuskan hubungan ke baterai pada tegangan 55 dan disambung kembali jika baterai sudah turun tegangannya 54. Ini untuk keamanan saja ini. Boleh dimatikan, boleh tidak, tapi lebih baik di enable kan. Oke, kita next lagi. Nah, ini katanya maksimum baterai begitu tinggi, harus tidak lebih dari 60 ampere. Oke, kita cek lagi di mana salahnya. Nah, ini ya. Enable baterai current limit. Jadi kita batasi
MPPT ini dia tidak boleh lebih 60 ampere. Kita amankan supaya dia tidak panas, misalnya di angka 50 saja. 50 ampere ya. Jadi pengecasan maksimum kalau sudah tercapai 50 ampere, maka yang terjadi adalah constant voltage, bukan constant current lagi. Oke. Maksud saya tegangan di modulnya akan naik ya, sorry. Bukan constant voltage, constant current tetap, tetapi dampaknya di modul surya tidak tertracking ya, karena sudah cukup arusnya 50 ampere. Lalu next. Oke, ini apa ini? Nah, ini ada lampu LED. Ada 3 ya. Warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Kita lihat transisi lampu. Kalau hijau itu tegangannya berapa. Jadi yang urutan warnanya ya, ini harus dihafal ini. Jadi karena dia tidak ada display, jadi dari lampu ini sudah tahu kita kondisi baterai. Jadi full, misalnya tadi bisa diabsorb katakan 13,3 ya. Oke, sudah teratur sendiri. Lalu kita buat misalnya hijau kuning itu dalam posisi 13 volt. Kuning 12,65. Jadi ini sebenarnya bisa dibuat simulasi di sini. Misalnya kita mau lihat kondisi baterai, misalnya full di saat pengecasan itu misalnya 53 ya. Misalnya dia plotting di 52,8. Lalu baterai tinggal misalnya 49. Di tegangan 49 ini biasanya agak lama. Lalu terakhir baterai rest ya, atau sedikit tinggal mau mati LVD. Karena saya juga pakai LVD di sini, di sisi output inverter ya. Tapi ini hanya untuk indikasi saja. Misalnya tegangan 47,5, kita ambil patokan baterai sudah harus dimatikan inverter. Oke, jadi kita bagi ya, karena settingan kita 48, maka tegangannya untuk di settingan itu tegangan 48-nya dibagi 4 ya. Maka settingan lampu kita tetapkan 1325, 13.2, 13,2, lalu 1225, terakhir 1187. Jadi kalau udah merah ini baterai sudah mau habis ya. 11,87. Oke sahabat EBT, kita lanjut next. Ini apa lagi ini? Silakan dibaca dan dipahami sendiri. Ini ada settingan variabel opsional. Ini katanya ini lock ini artinya jika dia bisa menyimpan file ya, misalnya daily array voltage, tegangan modul surya tiap hari, kemudian maksimum power output. Jadi dalam satu hari ini
eh, power MP ya, PMP ya kalau di modul surya. Jadi kita tahu modul surya itu peaknya berapa. Ini watt hour, minimum baterai temperatur nggak usah. Oke, itu saja. Lalu kita next. Silakan dipelajari sendiri. Nah, ini kalau kita mau sambungkan kabel LAN-nya ya. Jadi ada kabel Ethernet UTP ya ke jaringan. Jadi kalau ke jaringan kita bisa pantau online melalui websitenya, ada caranya, di manual juga ada, silahkan dibaca. Nah, ini IP-nya yang kita atur ya. Misalnya 168. Jadi kalau dia terhubung, kalau dia HDHCP, maka yang memberikan IP itu adalah router atau WiFi kita. Tapi kalau kita bikin manual, maka kita tahu langsung, dicari IP-nya kita tahu langsung tanpa melihat di hotspot di WiFi kita apa saja yang tersambung kita lihat. Tapi kalau kita manual, kita mudah langsung mengetik IP di web browser ya. Jadi ini kita misalnya supaya mudah diingat ya, kita bikin manual 192.168 misalnya 111 ya. Nah, ini kan tidak mungkin ada ini karena di HCP itu mulai dari biasanya 100 ya. Mulai 100 di rumah kita nggak mungkin ada yang tersambung 11 ya. Jadi mudah diingat saja nih, 168.1.1.1.1. Oke, subnetnya 255.255.255.0. Nah, gateway kita biasanya ini di atas itu 168.1.1. Nah, ini DNS ya. Nah, DNS-nya ini kayaknya DNS yang dari pabrik ini. Lalu secondary-nya mengikut DNS kita, hotspot kita. Ini port HTTP-nya. Nah, TCP/IP 502. Oke saja ini. Next. Ini apa lagi nih? Nah, ini kalau kita mau isikan SNTP email ya, notifikasi ya. Jadi kalau seandainya kita pakai Ethernet, dia terhubung ke server Morningstar, maka kita bisa masukkan email. Artinya bisa mengirim email ya. Jadi dia bisa mengirim ke email apa yang terjadi jadi settingan SNTP servernya ini harus kita isikan berdasarkan settingan pabrik. Di websitenya bisa dipelajari atau di manual. Lalu dikirim data notifikasinya ke email kita. Jadi kalau ada apa-apa, MPPT ini secara online akan memberitahu kita di mana saja. Masuk ke email kita. Namun settingannya harus diisi ini ya. Oke, kita lanjut saja. Ini apa lagi? Ini notifikasi. Apa notifikasinya bisa diisi ya? Apakah tegangan baterainya apa segala macam ini ya, bisa ada pilihan ini semua. Apa yang dikirim? Artinya alarm apa yang dikirim ke email kita. Ini kalau kita enable kan. Next lagi. Enable 2, berarti ada 2 kondisi laporannya. Ada 3 juga. Next lagi. Ada 4. Jadi ada 4 notifikasi. Apakah overvoltage, power segala macam itu, kelebihan panas di baterai dan lain sebagainya, itu bisa diisi apa saja notifikasinya yang terkirim ke email. Finish ya. Nah, ini settingan baru kita. Sudah terlihat. Oke. Kita close. Oh ya, harus di save ya. Close without saving, no.
Setnya di mana ini? Ini ya. SPU must disconnect the device before you can. Ini apa maksudnya? Oke, kita disconnect coba. Apakah sudah rating ya, ini dia. Menyimpan dia, settingan kita disimpan langsung ke EEPROM dari prosesnya ini. Oke. 3-star MPPT programming complete successfully. Artinya sudah masuk settingan kita ke program ininya. Finish. Kita cek lagi apa benar read. Kita read finish. Oke, kita lihat ini misalnya HPD tadi 5554, berarti sudah masuk settingan kita ini semua. Ini floating 52,8 ya. Oke, sudah masuk ya. Kita close saja. Kita lanjutkan pengujian dengan modul surya. Ini belum dihidupkan, kita lihat dulu. Karena monitoringnya nggak ada, maka kita buat lembarannya ya. Kita maksimal aja. Display new. Ini misalnya grafik ya, dalam bentuk grafik ya. Terus satu lagi kita misalnya ingin display new kondisi atau logger ya. State lah misalnya state. Nah, state-nya tinggal drag saja. Apa state yang kita mau ambil di sini? Misalnya tegangan modul surya, kita drag ke sini. Lalu arusnya. Tegangan baterai. Satu lagi tegangan arus ya, arus baterai. Oke, output power juga penting. Oke, cukup lah ini dulu. Ini hanya untuk simulasi supaya kawan-kawan bisa berimprovisasi. Oke, terlihat itu MPPT masih nol semua. Tegangan baterai itu 49,3 ya sekarang. Oke, kita ini state-nya. Sementara grafiknya kita bikin misalnya untuk power ya, power lah, output power ya. Nggak bisa ya. Properties ini plot. Ini apa ini? Oke, kita tinggalkan dulu, nanti kita bisa pelajari apa maksudnya berdasarkan grafik. Tapi yang penting itu data terukur dulu yang kita mau tahu. Yang penting-penting datanya itu adalah tegangan yang penting itu, data yang penting itu pertama itu adalah tegangan are ya,
atau modul surya. Ini nilainya dan ini unitnya. Pertama kita hidupkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Itu tegangan array sekarang 119. Ya. Nah, ini belum terjadi pengecasan, mungkin lagi membaca atau inisial setting mungkin ya barangkali. Oke, sambil menunggu kita lihat status pengecasannya apa ini. Step pengecasannya, kita ambil datanya. Gagal ya. Ada kegagalan. Nah, sekarang kegagalannya apa? Kita cari keterangan kegagalan. Nih. Ada gagalnya, kenapa? Ini ada custom setting. Oke, mungkin karena tadi setelah kita setting tidak kita matikan ya. Oke, kita matikan dulu. Kita matikan modul surya CC. Oke, sudah mati CC-nya. Kita coba hidupkan lagi. Ini statusnya. Oke, ini charge start naik ya. Kita hidupkan modul suryanya. Oke. Jadi sekarang statusnya ngecas ya. Ini dia, jalan. Jadi setelah disetting rupanya harus dimatikan dulu, hidupkan lagi. Maka terlihat datanya tegangan baterai tegangan modul surya sekarang di kondisi MPPT tracking itu tegangannya 90, arusnya 5,7, baterai 49, arus baterai sekarang itu masuk 9 ampere 9,5, itu output powernya 500 watt, dan kondisi cuaca memang lagi mendung, cahaya matahari lagi banyak awan, tidak cerah ya, tidak cerah. Mataharinya mana? Nah, ini mataharinya lagi ditutup awan ini rupanya. Ini matahari, itu matahari ya, di dalam awan. Sekarang pukul 1 siang ya. Matahari di atas kepala, harusnya ini trackingnya maksimum. Kalau kita tunggu, aduh lama juga ini, mata awannya terlalu tebal dan pergerakan anginnya lambat. Jadi ini kalau kita tunggu cerah, pelong matahari ini lama, jadi kita akhiri saja. Kita akhiri saja dengan data apa adanya ini, dengan kondisi cuaca seperti ini. Dari 2000 watt yang masukannya 450 watt. Status MPPT kegagalan tidak ada. Jadi faultnya tidak ada ya. Gagalnya tidak ada. Artinya MPPT ini jalan dengan normal, tracking dengan normal. Cuma intensitas matahari saja yang kurang. Oke guys, jangan lupa like and subscribe-nya. Bagi kawan-kawan yang ingin mencari manualnya, silakan di websitenya. Untuk program ini, untuk mengubah settingan ini, itu cari namanya
MSPU ya. Ini MSPU compatible untuk merubah settingan. Dan untuk tampilan di web ya, untuk monitoring saya tidak akan bahas di sini. Settingan tadi sudah, karena kabel Ethernet ke ke WiFi belum disiapkan. Jadi silakan kawan-kawan siapkan sendiri dan silakan dicoba. Kalau ada diskusi ya silakan. Kalau ada diskusi silakan di komentar. Ini matahari di luar mulai mulai agak cerah ini. Ini udah 1000 watt ya. Oh, naik. Langsung 1100 watt, 26 ampere. Saudara-saudara. Oke, jadi sudah bisa aman dan terkendali. Artinya settingan ini untuk ini tidak panas sama sekali. Untuk MPPT Morningstar sangat kompatibel untuk baterai lithium. Yang saya pakai ini lithiumnya, saya kaburkan, saya bukan endorse merek ya. Baterai lithium sudah 2100 watt. Wah, ini maksimum kayaknya nih. Di arusnya sudah 42 ampere saudara-saudara, sementara kita batasi tadi 50 ampere. Gak apa-apa. Oke guys, berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.